Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Perkenalkan, saya Nurainisa, jurusan Psikologi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Adapun tujuan wawancara kali ini saya lakukan yaitu untuk mengetahui dampak dari silent treatment pada dewasa awal. Sebelumnya saya izin menggunakan perangkat merekam. Pertama-tama bisakah kakak memperkenalkan mengenai identitas diri kakak terlebih dahulu? Bisa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lady Angelin. Saya berkuliah di kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Inggris, program studi Business English Communication. Saya berusia 20 tahun. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan Kak, di mana yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, saat mengalami silent treatment oleh seseorang, apakah Anda juga memutuskan komunikasi dengan pelaku silent treatment tersebut? Saya tidak akan memutuskan komunikasi dengan pelaku tersebut, tapi saya langsung bertanya kepada pelaku alasan utama mengapa pelaku melakukan silent treatment tersebut, biar lebih jelas apa penyebabnya sehingga saya bisa mengoreksi diri saya sendiri gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana situasi yang terjadi ketika Anda bertemu dengan pelaku silent treatment? Situasi mungkin di awal saya bingung atau bahkan panik, tapi saya mencoba mengingat kembali. Mungkin saya ada melakukan suatu kesalahan sehingga pelaku menerapkan silent treatment kepada saya. Tapi jika diingat-ingat tidak ada, saya cukup tenang saja. Oke. Selanjutnya, saya ingin menanyakan mengenai sebelum terjadi silent treatment, bagaimana situasi sebelumnya? Situasi sebelumnya, situasi sebelumnya itu menurut saya baik-baik saja, tidak ada problem, masalah apapun, tapi tiba-tiba mendapatkan silent treatment. Kemudian, apakah Anda pernah mencoba untuk membicarakan masalah silent treatment kepada pelaku secara jujur? Iya, beberapa kali saya biasa bertanya kepada pelaku untuk alasan mengapa melakukan silent treatment begitu. Saya juga biasa bertanya kalau melakukan silent treatment itu tidak baik, cuman tergantung lagi kepada pelaku tersebut apakah menerima teguran dari saya seperti itu. Bentuk komunikasi seperti apa yang pernah Anda coba lakukan, Kak? Apakah dengan memberitahunya langsung atau melalui Langkah awal saya melalui media sosial seperti telepon, di WhatsApp, tapi jika tidak digubris, tidak diangkat, saya bisa saja langsung mendatangi pelaku tersebut dan menanyakan kepastian mengapa melakukan silent treatment kepada saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah terjadi perubahan setelah kakak mencoba untuk berkomunikasi? Perubahan mungkin sedikit ada jika pelaku tersebut masih melakukan silent treatment kepada saya begitu, seperti saya masih ingin berbicara tapi
pelaku tersebut masih melakukan silent treatment. Jadi saya seharusnya cukup seperti tidak dibilang menghindar, tapi membatasi diri sampai pelaku tersebut tidak melakukan silent treatment lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak merasa saat mengalami silent treatment dari pasangan atau orang yang Anda pedulikan? Ya, perasaannya tentu sedikit panik atau was-was jika diberikan silent treatment kepada orang terdekat. Tapi kita harus tahu dulu apa penyebab pelaku tersebut melakukan silent treatment kepada kita. Apakah kakak merasa diberi hukuman emosional saat pasangan memperlakukan silent treatment terhadap kakak? Ia merasa diberi hukuman secara emosional karena pelaku tersebut melakukan silent treatment jika kita melakukan kesalahan. Tapi jika tidak melakukan kesalahan, sepertinya dia tidak akan merasakan hukuman emosional tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana silent treatment mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan harga diri kakak? Sepertinya tidak begitu mempengaruhi, karena menurut saya silent treatment pelaku terhadap saya tidak mempengaruhi, karena jika pelaku tersebut melakukan silent treatment kepada saya tetap percaya diri dan tidak ada pengaruh terhadap mental saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa pasangan Anda menggunakan silent treatment sebagai alat untuk mengendalikan atau menghukum Anda? Sepertinya tidak, menurut saya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa tertekan atau cemas saat pasangan memberikan perlakuan silent treatment? Kalau mengenai tertekan mungkin tidak, tapi sedikit cemas karena dapat perlakuan silent treatment gitu. Kalau dibilang tertekan mungkin tidak, lebih ke cemas sedikit gitu. Kalau boleh tahu nih kak, perasaan cemasnya itu cemas seperti apa? Mungkin kepikiran terus, kayak kenapa tiba-tiba dia silent treatment gitu, cuman kepikiran. Apakah Anda merasa diabaikan atau tidak dihargai saat menghadapi silent treatment? Iya, betul sekali. Saya sering kali jika seseorang melakukan silent treatment terhadap saya sering berpikir tidak dihargai atau tidak penting begitu, karena tiba-tiba tidak bicara kepada saya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman silent treatment mempengaruhi hubungan emosional Anda dengan pasangan Anda? Pengalaman ya, mungkin sedikit merubah ini hubungan, mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa silent treatment menciptakan jarak emosional yang sulit untuk diatasi dalam hubungan Anda? Iya, betul sekali. Itu menurut saya, karena jika sepasang kekasih melakukan silent treatment jika ada masalah, maka
memecahkan, mencari jalan keluar dari masalah tersebut sulit. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, mencari solusi dengan silent treatment. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat Anda karena takut mendapat silent treatment sebagai respon? Iya, terkadang saya ragu memberikan pendapat, mengungkapkan perasaan ataupun sebagainya, karena sempat berpikir jika saya mengungkapkan hal tersebut, dia menanggapi dengan biasa saja atau bahkan dengan silent treatment. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda merasa ketika Anda mencoba meminta maaf atau memperbaiki hubungan, namun pasangan tetap memberikan silent treatment sebagai tanggapan? Menurut saya, kalau hal tersebut terjadi, saya akan mencoba terus menerus hingga pasangan saya merasa bahwa silent treatment itu tidak baik dilakukan dalam suatu hubungan jika ada suatu problem atau masalah. Selanjutnya, bagaimana Anda mengendalikan perasaan bersalah dan ketidakpastian pada diri Anda? Saya cukup berpikir lebih matang, lebih baik, dan berusaha sabar bahwa silent treatment tersebut sedikit mengganggu emosional, tapi dengan kesabaran pasti bakal bisa dilewati. Oke, baik. Kemudian, apakah Anda pernah merasa sulit dan kehilangan kendali dalam menghentikan pertanyaan yang ada di benak Anda ketika Anda bertemu dengan pelaku? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Apakah Anda pernah merasa sulit dan kehilangan kendali dalam menghentikan pertanyaan yang ada di dalam benak Anda ketika Anda bertemu dengan pelaku silent treatment? Mungkin kalau kendala tidak ada, tapi saya biasa merasa kesulitan jika bertemu dengan pelaku silent treatment begitu, karena bingung juga terhadap pelaku yang melakukan silent treatment. Pertanyaan seperti apa yang sering muncul dalam benak kakak ketika bertemu dengan pelaku? Pertanyaannya, mengapa pelaku melakukan silent treatment terhadap saya? Oke, baik. Apakah yang Anda lakukan saat Anda kehilangan kendali dalam menghentikan pertanyaan yang ada di dalam benak Anda? Yang saya lakukan hanya menghela nafas dan sabar saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa silent treatment digunakan untuk menciptakan ketidakpastian atau rasa takut dalam hubungan? Iya. Itu memunculkan suatu ketidakpastian, karena dengan silent treatment kita tidak tahu atau bingung melakukan suatu hal atau bahkan memecahkan masalah, mencari jalan keluar jika pelaku tersebut selalu melakukan.
Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya kita beri jeda terlebih dahulu Kak untuk Kakak minum terlebih dahulu. Ini minum yang telah saya siapkan. Silakan Oke, Kak. terima kasih. Gimana? Kayak tegang sekali. Di sini Ya di sini saja Kak. sudah. Oke. Sudah Kak? Sudah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Kak. Yaitu menurut Kakak, apakah cara tersebut mampu agar Kakak dapat mengontrol diri? Menurut saya tidak ya. Jika itu bukan kesalahan saya, maka saya tidak akan merasa silent treatment tersebut mengganggu atau bahkan saya harus mengontrol diri saya sendiri seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, kita lebih fokus kepada dampak psikologis silent treatment terhadap Kakak. Oke. Yaitu yang pertama, bagaimana silent treatment mempengaruhi perilaku Kakak? Mungkin saya akan merasakan sedikit tidak nyaman atau bahkan sedikit pusing atau panik karena pelaku melakukan silent treatment terhadap saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa terabaikan saat sedang mengalami silent treatment dari orang tersebut? Iya, saya sering kali merasakan terabaikan jika saya mengalami silent treatment dari seseorang karena yang saya rasakan keberadaan saya tidak dianggap ada atau dihargai di tempat tersebut karena pelaku tersebut melakukan silent treatment kepada saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa efek psikologis Anda pada seseorang yang diberi perlakuan berupa silent treatment? Efeknya, menurut saya bukan efek yang terlalu jauh, tapi mungkin sedikit panik atau bahkan sedikit frustasi mungkin. Paniknya itu seperti apa Kak? Apakah boleh dijelaskan lebih spesifik? Paniknya seperti mencari mencari suatu kesalahan, pusing memikirkan kesalahan apa. Intinya pikirannya itu kemana-mana. Oh iya, cemas ya? Iya, cemas. Oke, pertanyaan selanjutnya, saat Anda mengalami silent treatment dengan orang tersebut, apakah muncul kebencian dan ketidakpercayaan lagi terhadap orang tersebut? Kalau kebencian mungkin tidak, tapi kalau kepercayaan mungkin bisa saja sedikit demi sedikit hilang jika sering terjadi silent treatment kepada saya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi untuk tidak memendam dendam kepada orang yang sedang melakukan silent treatment kepada Anda? Kalau saya pribadi, saya lebih pilih berdoa agar diberi kesabaran. Itu saja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menyalahkan diri Anda atas perlakuan silent treatment yang diberikan? Ya, tidak. Saya tidak akan menyalahkan diri saya jika memang itu bukan salah saya. Tapi jika memang kesalahan saya, mungkin saya akan menyalahkan diri saya. Mengapa saya lakukan kesalahan tersebut? Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat pasangan Anda memperlakukan silent treatment terhadap Anda? Perasaan ya.
Yang saya rasakan pastinya kurang nyaman Ya. dan sedikit panik karena pasangan saya melakukan silent treatment terhadap saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa kesulitan komunikasi saat pasangan Anda memberikan perlakuan silent treatment? Iya, pasti setiap pasangan bakal merasakan kesulitan berkomunikasi kepada pasangannya jika terjadi silent treatment karena bakal susah dalam berkomunikasi, seperti bertanya soal kabar atau memecahkan suatu masalah. Pasti susah jika tetap saja diberi silent treatment seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah silent treatment bisa mempengaruhi kepercayaan antar individu? Menurut kakak ini? Menurut saya bisa, dan menurut pengalaman saya karena saya sering diberi silent treatment oleh teman-teman saya, maka saya sering berpikir jika hal ini sering terjadi kepada saya, maka saya memutuskan untuk mengurangi kepercayaan terhadap teman saya, bukan mengurangi sepenuhnya kepercayaan, bukan menghilangkan sepenuhnya kepercayaan, tapi menghilangkan sedikit kepercayaan, bukan sepenuhnya, seperti itu. Lebih ke membatasi. Iya, membatasi diri. Oke, selanjutnya bagaimana hubungan Anda dan teman Anda setelah mengalami silent treatment? Hubungan ya, kalau saya pribadi mungkin baik-baik saja, lancar-lancar, saya tidak ada kendala. Tapi mungkin teman saya yang melakukan silent treatment tersebut mungkin sedikit canggung atau tidak enak atau bahkan malu kepada saya atau kepada orang yang diberi silent treatment tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perilaku silent treatment ini dapat mempengaruhi kepercayaan antar individu? Menurut saya ini cukup berpengaruh karena jika seseorang melakukan silent treatment kepada seseorang, lalu sebelumnya orang tersebut, anggap saya si A, sudah diberikan kepercayaan oleh si B, namun si A tiba-tiba atau bahkan seringkali melakukan silent treatment kepada si B, mungkin si B bakal berpendapat ini perilakunya sudah mempengaruhi kepercayaan dia gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah silent treatment membuat sulit bagi Anda dan pasangan untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam hubungan? Oh iya, sulit. Seperti yang tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya, bahwa silent treatment itu tidak baik di suatu hubungan karena silent treatment tidak dapat memecahkan atau mendapatkan jalan keluar, solusi terhadap suatu masalah dan problem. Karena menurut saya silent treatment itu sangat susah, sangat tidak baik dilakukan dalam suatu hubungan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana silent treatment mempengaruhi kemampuan Anda untuk berbicara terbuka tentang masalah dan menemukan solusi bersama? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana silent treatment mempengaruhi kemampuan Anda untuk berbicara secara terbuka tentang masalah dan menemukan solusi bersama dengan pelaku? Mungkin kemampuan secara pribadi mungkin kemampuan tidak bakal berkurang, hanya saja mendapatkan suatu solusi pasti ada kendala, ada kesulitan karena pelaku tersebut melakukan silent treatment. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah Anda merasa bahwa silent treatment menciptakan kesengajaan komunikasi yang menghambat upaya penyelesaian masalah? Iya, menurut saya itu suatu kesengajaan, meskipun secara langsung itu orang tersebut atau pelaku tersebut tidak
sengaja, tapi dalam suatu komunikasi itu suatu kesengajaan yang tidak disadari, karena silent treatment sangat berpengaruh bagi komunikasi setiap orang atau bahkan dalam suatu hubungan atau keluarga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah silent treatment membuat Anda merasa frustasi atau putus asa dalam upaya menyelesaikan masalah dalam hubungan? Kalau dibilang frustasi, tidak, karena menurut saya itu terlalu berlebihan dalam silent treatment. Jika sampai frustasi, mungkin saya hanya mencoba terus menerus untuk berbicara kepada pelaku tersebut untuk mendapatkan suatu solusi dalam silent treatment atau problem masalah seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana silent treatment mempengaruhi kerjasama Anda dan pasangan dalam menemukan solusi jangka panjang untuk masalah-masalah yang timbul dalam hubungan? Tentu ini sangat berpengaruh ya, karena misalkan kita dalam suatu pekerjaan atau kelompok dengan pasangan atau bahkan dengan teman kelompok, jika salah satu orang tersebut melakukan silent treatment terhadap kita, pasti suatu pekerjaan bakal terhambat, maupun itu dalam jangka waktu panjang ataupun dalam jangka waktu pendek. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktu dan kerjasamanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam.